Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabbil Islam wa bi Muhammadin rasulullah. Alhamdulillah. Mas Munif, yang pertama selamat ulang tahun dan selamat menempati rumah yang baru, dan juga teman-teman semua yang sudah hadir. Luar biasa. Karena hanya 3 menit. Jadi selalu kebiasaan saya itu sejak dulu itu kalau mau tidur itu memang buka TikTok. Di antara banyak TikTok itu memang yang paling sering mengantar tidur saya itu TikTok tentang tausiah para tokoh-tokoh agama. Yang saya ingat betul dan selalu menjadi pertanyaan saya itu memang ketika ada tokoh ulama yang mengatakan, "Waktu kamu itu hidup itu sekarang tuh kenapa kamu hidup? Kamu tahu nggak? Kenapa kamu masih kasih kesempatan untuk hidup?" Yang pertama katanya, hidup itu ibadah. Kamu harus tahu bahwa dengan hidup itu berarti kamu diberi kesempatan oleh Allah, dikersaki Allah untuk hidup. Nah, karena dikersaki Allah untuk hidup, pasti ada sesuatu yang diharapkan oleh Allah untuk kita lakukan. Yang kedua, ketika mati pun adalah ibadah. Ini kebetulan kemarin ada teman yang meninggal dari dalam kondisi sehat, saya mengatakan, oh nek mati kira perlu nunggu wong loro, mati kira perlu nunggu wong tua, mati kira perlu nunggu yang kita seolah-olah harus ada prosesnya. Ternyata wong sehat wis iso mati. Nah, katanya mati itu ibadah. Yang penting adalah ketika kita menghadapi kematian itu kita ridho bahwa kamu yakin dan percaya atas kekuasaan Allah. Jadi kembali yang pertama, Mas Munif dan teman-teman, ini memang kita masih diberi kesempatan hidup. Kita tidak tahu kenapa Allah memberikan kesempatan kita masih hidup. Tetapi saya yakin karena diberi kesempatan, maka akan lebih baik kita itu memang banyak-banyak memberikan ibadah dalam bentuk yang luas. Tidak ada ibadah, tidak hanya ibadah makbudahnya saja, tapi pasti ibadah-ibadah yang lain. Nah, harapan kita semoga kesempatan yang diberikan Allah untuk hidup ini bisa kita manfaatkan betul untuk kemaslahatan orang banyak. Saya kira itu saja. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Ustadz Munif yang saya hormati dan saya cintai, serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Karena tidak pakai mukadimah ya, jadi ada satu adab ilmu yang pernah saya dengar, insya Allah tidak salah. Kalaupun salah mohon dimaafkan dan dikoreksi. Bahwa orang tua itu membawa dari langit ke bumi, sementara guru itu membawa dari bumi ke langit. Dan bagaimana saat ini Adinda Ustadz Munif banyak menjadi acuan, banyak menjadi rujukan, tausiahnya banyak didengar. Tentu ini oleh para sahabat yang mendengarkan tausiah, yang menjadi murid, menjadi makmum, itu ingin bersama-sama Ustadz Munif Tauhid menuju langit. Kira begitu. Tentu ini tanggung jawabnya seorang guru, seorang ustadz tidak mudah. Banyak kita dengar tokoh ulama, tokoh dakwah, pimpinan pondok pesantren itu terjebak pada gemerlapnya dunia. Padahal jelas bagaimana beberapa pesan ayat maupun hadis bahwa dunia adalah hanya sekedar permainan, dunia hanyalah tipuan semata. Namun tipuan dan godaan dunia ini juga ternyata menggoda untuk para ulama, para dai, para ustadz, yang tentu saya ingin menyampaikan kepada Adinda, janganlah terjebak dalam hal seperti itu.
sangat besar godaannya, bahkan bagaimana dalam riwayat disampaikan setan itu menggoda dengan segala cara. Tentu Ustadz Munif pernah mendengar seorang sufi yang sangat luar biasa bisa tergoda oleh seorang perempuan dan akhirnya mati dalam kondisi zina karena caranya halus. Jadi godaan setan itu tidak hanya dengan cara yang kelihatan vulgar, sangat halus karena bisa dari atas, samping, kanan, kiri, bawah, miring-miring. Setan itu luar biasa. Jadi tentu Ustadz Munif harus bisa menjaga ini. Kemudian yang kedua, Ustadz adalah penjaga moral sehingga kaidah-kaidah moral, atap-atap moral itu betul-betul menjadi acuan. Kadang-kadang hal-hal yang rempet-rempet itu perlu diperhitungkan betul, sehingga Ustadz Munif sebagai guru yang akan membawa ke langit bersama murid-muridnya, bersama sahabat-sahabatnya, itu nanti bisa tercapai. Kira-kira itu Ustadz Munif. Kalau ada khilaf mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, selamat milad kepada sahabat saya, sahabat kita semua, Ustadz Munif Tauhid. Dan juga selamat menempati rumah baru. Semoga dengan bertambahnya umur dan juga menempati rumah baru, keberkahan akan selalu dalam kehidupan Ustadz Munif. Saya mengutip satu ayat, illa lajina manu wa aminus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Ustadz Munif yang saya cintai, kita sudah banyak diskusi, sudah banyak berdebat juga bahwa kehidupan kita adalah menunggu kematian. Kita lahir, kita hidup, kita menunggu kematian. Ketika kita menunggu kematian, bagaimana kita selalu berbicara fastabiqul khairat, bersama-sama dalam kebaikan. Nah, dalam muamalah, pintu surga kita sering mendengar ada di telapak kaki ibu. Kita bicara muamalah, ya. Ada pintu surga ada di telapak kaki ibu. Tetapi sahabat saya tadi mengatakan bahwa pintu moral dalam kehidupan kita muamalah, Ustadz adalah juga pintu moral. Nah, saya berharap Ustadz Munif selaku yang diberikan amanah oleh dalam ini oleh Gusti Allah, ya, lewat kehidupan kita sehari-hari sebagai Ustadz, saya berharap Ustadz Munif selalu istiqomah dalam menjalankan dan membawa syariat-syariat agar kita dan semua jamaah yang memang mendengarkan tausiah dari Ustadz Munif bisa dibawa kepada gerbang kebaikan terus-menerus. Saya selalu mengatakan jangan berhenti berbuat baik, karena tadi menunggu kematian apa yang bisa kita lakukan yaitu berbuat baik. Saya tidak bicara mahdoh lah, mungkin Ustadz Munif lebih paham. Saya bicara muamalah saja. Artinya saya berharap dengan keistiqomahan Ustadz Munif menjalankan keustadannya, kita berharap saya selaku jamaah mudah-mudahan akan selalu mengikuti apa yang menjadi tausiahnya. Nah, tetapi sebagai seorang Ustadz pun bagaimana menjaga keistiqomahan itu agar di rel yang benar sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Saya tidak bisa menggurui dan juga tidak mungkin juga menasihati karena saya adalah bagian dari jamaah Ustadz Munif. Harapan saya ke depan luruskan Shirathal Mustaqim seorang Ustadz Munif dari sisi keustadannya. Yang saya tadi katakan illal lajina manu wa aminus solihati wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sekarang ini kan dunia ini kan banyak sekali godaan-godaan, rasukan-rasukan. Saya tidak bicara politik, tidak bicara ekonomi, tidak bicara yang lain-lain. Tapi hati-hati, monggo Ustadz Munif sekali lagi istiqomah, jaga keustadannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menghormati Ustadz Munif dan teman-teman semua, Pak Heru dan kawan-kawan yang hadir pada malam hari ini. Pertama-tama
kami ucapkan selamat ulang tahun Ustaz, panjang umur dan menikmati rumah baru, semoga berkah. Saya tidak panjang lebar karena tadi teman-teman sudah sampaikan bahwa selama ini saya mengenal Ustadz Munif cukup lama. Dari Ustadz belum nikah sudah kenal Ustadz, mudah-mudahan kedepannya Ustadz tetap istiqomah di dalam menjalankan menjadi Ustadz, karena saya sering sekali diajak Ustadz Munif mengisi pengajian di mana-mana. Semoga apa yang menjadi tujuan Ustadz Munif kedepannya semakin baik dan lebih baik lagi. Tadi Pak Heru juga katakan bahwa mati itu tidak menunggu tidak menunggu tua, muda, sakit dan sebagainya. Jadi mati itu pasti. Dan waktu merubah keadaan. Jadi hemat saya bahwa kita harus selalu berbuat baik, karena apapun yang kita berbuat itu akan menjadi bekal kita di kemudian hari, pada saat mungkin kita tidak tahu pada malam hari ini kita masih bisa berkumpul, bahkan nanti atau besok kita tidak tahu, tapi yang pasti bahwa mati itu pasti dan kita harus selalu siap untuk itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bagaimana bapak-bapak semua yang hadir di tempat ini juga. Yang pertama saya mengaturkan Admilat. Bangga saya punya teman Ustadz Munif ini. Banyak yang memberikan kebanggaan bagi saya sebetulnya, tapi waktunya tidak cukup kalau diceritakan. Yang ingin saya sampaikan bahwa ternyata rezeki itu kita tidak tahu kapan datang, terus kemudian apakah itu sesuai dengan keinginan kita atau tidak. Kalau mau dipaskan pada saat saya ulang tahun, saya juga akan menempati rumah baru, itu mungkin itu juga rezeki sebetulnya, tapi sulit biasanya untuk dipaskan gitu ya. Sehingga kita tidak tahu. Nah, alhamdulillah ini berarti Ustadz Munif sangat luar biasa, betul-betul apa yang diangan-angankan didengar oleh Allah. Selamat pada Ustadz Munif. Semoga rumah ini memberkahi semua keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, dan membawa rezeki yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Itu saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah. Pertama, selamat milad Tat. Semoga panjang umur, sehat, banyak rezeki. Yang kedua, mudah-mudahan rumah baru ini menjadi barokah. Yang selanjutnya saya selaku Komandan Pas Pamtat menyarankan karena saya sering ya, jadi ikut muter Ustadz Munif di beberapa tempat, kadang sendiri, kadang sama Mas Arfan. Yang pertama, sebetulnya cita-cita kita membuat manajemen ini penting bagi saya, karena dari sudut yang saya geluti selama ini. Jadi ada SOP-nya. Kemudian yang kedua, mari kita realkan manajemen ini. Nanti kita brand apa, targetnya kita seperti apa. Yang kedua tentunya jadi selama ada tausiah kemana-mana saya matur nuwun Tat, ada yang saya serap. Kemudian mungkin setelah tausiah sebetulnya kita perlu evaluasi secara manajemen seperti itu. Jadi mana yang perlu disampaikan, mana public speakingnya yang ditambah atau speednya atau apapun.
mungkin itu ya, jadi saran ini tadi karena kita saling menasihati itu sesuai dengan apa yang saya geluti ilmunya selama ini. Itu dari saya, terima kasih. Sekali lagi selamat atas penempatan rumah baru ini, semoga barokah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk Pak Ustadz Munif. Selamat menempati rumah baru. Dan saya kalau sama Pak Ustadz itu kayak temen, ya Ustadz, ya temen. Nah, selama ini alhamdulillah saya sering ikut pengajiannya Pak Munif di Karomah. Banyak sekali ilmu yang saya dapatkan dan saya benar-benar mengikuti pengajian yang nyaman. Pokok men Ustadz Munif jos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ulang tahun buat Ustadz Munif yang selalu ceria dimanapun berada, dan setiap ketemu tuh nggak pernah susah ya. Saya senangnya di situ, selalu ceria terus. Jadi kita tuh yang wah, kita tuh kalau ketemu tuh jadinya nggak sungkan, nggak ada beban, dan semua permasalahan tuh kita kalau bicarakan dengan Pak Munif tuh mesti ada solusinya, pasti ada solusinya. Sehingga kita sebagai kawan maupun sebagai murid itu sangat puas sekali dengan Pak Munif. Semoga nanti ditingkatkan lagi hubungan kita semua, sehingga hubungan dengan masyarakat maupun dengan bukan santri ya, dari murid-muridnya itu, kita kan murid nih KPMT ya makin erat. Mungkin saya rasa itu. Selamat pada Pak Munif menempati rumah baru ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz, Bapak-bapak, waktu nih selamat ulang tahun Ustadz. Jadi saya sekarang itu jadi supir pribadinya beliau aja, naik jabatannya. Nanti kalau udah 01 Pak Heru nanti saya jadi supirnya. Amin. Tak jago terus. Siap. Jadi asisten pokoknya Pak saya Pak. Oke, semoga dengan rumah barunya Pak memberi banyak keberkahan, selalu menjadi orang yang baik, Pak Ustadz yang baik. Paling enggak jujur saya pribadi sejak kenal dengan Karomah Pak Ustadz, alhamdulillah jadi bisa berubah lebih baik. Matur suwun ilmunya Pak Ustadz, wejangannya mungkin baik untuk saya pribadi selalu dinanti-nanti seperti itu. Oke, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus kepada Ustadz Munif, kesempatan ini yang pertama saya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga diberikan selalu umur yang panjang, sehat dan barokah fid din wa dunya wal akhirah. Untuk yang kedua kalinya, Ustadz Munif, kita itu masuk surga itu kemungkinan lewat dua jalur. Yang pertama itu jalur sabar, yang kedua itu jalur syukur. Mungkin juga ada yang jalur ketiga kombinasi. Tapi saya bersama dengan Ustadz Munif sering sekali kelihatannya Ustadz Munif itu perlu disyukuri juga, bahwa kelihatannya beliau itu besok lewat jalur syukur. Karena kalau saya lihat jarang sekali sedih, yang ada itu tertawa dan bikin teman-teman itu tertawa. Saya kira dipertahankan itu Mas, hobinya maupun kesukaannya itu juga dipertahankan, dan itu kayaknya udah bawaan dari lahir bahwa itu besok masuk surga lewat jalur syukur. Ditambah lagi sekarang itu udah punya rumah baru, saya kira tambah sekali
kalau orang lewat jalur syukur dan sudah bawaannya syukur itu kepenak. Apalagi kayak Mas Munib, Ustadz Munib rumahnya baru gini, masuk rumah lelah, langsung buka kamar, hidupin AC, langsung kelekaran, alhamdulillah, jalur syukur itu. Perlu sekali jalur syukur itu juga disyukuri Ustadz Munib. Nah saya kira salah satu jalur syukur itu monggo diagendakan kapan? Itu ada caranya hablum minallah dan hablum minannas seperti tadi yang diintikake. Hablum minallahnya mungkin bisa jadi mulai malam ini nanti di sini ada minimal satu malam itu sholat tahajudnya di sini. Hablum minannasnya karena di sini nggak ada tetangga ya. Ya mungkin nanti malam sama istrinya hablum minannas juga bisa. Syukur-syukur kalau pemerintahan dan lain sebagainya itu kalau membangun dan lain sebagainya itu kan ada prasastinya. Mungkin bagus sekali kalau di rumah ini ada prasastinya. Ada putrane besok lahir dari hasil di rumah ini, itu mungkin bagus juga itu. Ya mungkin itu saja dari saya. Terakhir selamat menempati rumah baru. Semoga rumahnya juga semakin membawa keluarga panjenengan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, semakin menambahkan gaya jenengan bawaan jenengan yang masuk surga lewat jalur syukur menjadi rumah yang bermanfaat dan juga menjadi rumah yang barokah fid dunya wal akhirah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama selamat ulang tahun pada Ustadz Munib. Semoga umur semakin selalu sehat, selalu bahagia, selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan yang selalu positif. Kemudian untuk rumah barunya juga selalu diisi dengan kegiatan-kegiatan positif. Saya kenal Ustadz Munib itu baru berapa ya tadi ya? Mungkin 5 tahun atau 8 tahun ya, belum 10 tahun ya tadi ya. Memang kesan pertama saya memang sangat positif bagi saya yang selama ini memang mungkin buta secara agama. Jadi ya ilmu beliau sangat berarti bagi saya, alhamdulillah. Kemudian tempat saya bertanya, jadi kalau di sini disuruh untuk mengisi nasihat apa ya tadi ya? Ya kalau saya sih cuma berharap Ustadz Munib selalu memberi pencerahan buat kita semua. Mungkin cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun ya Tad. Selamat menempati rumah baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tad, selamat milad ya, mudah-mudahan umurnya barokah. Dan insya Allah meniru Ustadz kampung. Di tempat kampung saya itu ada Ustadz yang suka ngontrak. Setiap pindah kontrak itu tambah 1 anak. Jadi mudah-mudahan kalau ini kan nggak ngontrak, tambah anaknya 2 atau 3 gitu. Mudah-mudahan barokah. Ada contoh di tempat istri bekerja kan ada rindi, anggar ditemok dadi. Jadi yang kedua, Jogja ini anak mudanya harus berubah karena Ustadz Munib. Kalau di Jogja kok ada kebrutalan, orang tidak berpendidikan baik, orang tidak beragama, berarti perlu ditambah jam tayangnya, jam siarannya Ustadz Munib di Radio Jeronimo. Kalau masih ada orang yang anak muda yang leleng di Jogja, berarti dia nggak dengar pengajian itu. Saya menjadi saksi setiap Jumat, pasti saya dilelah kok pas nggak pernah merubah channel. Pengajiannya itu sederhana tetapi isinya keren. Dan ketika saya lempar kepada keluarga pasti terjadi diskusi. Terakhir soal ketika sujud itu oleh tambahan doa atau enggak. Ini menarik. Jadi bagaimana gaya Pak AR dulu itu diilhami Pak AR itu sekarang berada pada Ustadz Munib. Gayanya sederhana tapi isinya mentas. Jadi kayak orang bercanda tapi menarik.
Nah, sebagai penutup, saya kira Ustadz Munif kan selalu mendoakan orang. Jadi ngaji kan ndongake wong tuh ya. Jangan lupa untuk doa diri sendiri. Ini yang jangan lupa ya. Karena insya Allah kalau menurut surat Al-Baqarah 186 udah cocok. Syaratnya diterima doa itu kan orang itu telah melaksanakan perintah Allah. Artinya bertakwa. Artinya sebagai orang mutakin. Yang kedua, orangnya soleh atau punya iman. Insya Allah kedua-duanya itu sudah diterima. Nah, pertanyaannya tadi antara sabar dan syukur tadi. Orang-orang kita itu kadang-kadang tidak bersabar menunggu akibat dari doa. Menunggu respon Allah atas doa itu. Ada yang langsung, ada yang nggak langsung. Yang sering lupa siapa kita itu adalah doa untuk mendapatkan husnul khotimah. Itu lupa kadang-kadang. Padahal kematian itu kadang-kadang nggak menduga. Contoh misalnya kalau sakit seperti Cak Yunus yang lama sakitnya itu, barangkali ketika dia meninggal, kemudian kalau dia nggak beraktivitas, oh ya wajar karena udah sakit lama. Tapi ketika Cak Yunus kemana-mana memberikan satu wacana dengan tulisan di Facebook, tiba-tiba dia meninggal, orang merasa kehilangan, ya Allah lagi kemarin. Sama juga Ustadz Asad ya, yang barusan kemarin meninggal. Ada yang mengatakan barusan WA-an. Itulah. Jadi kita nggak tahu, tapi doa kita untuk mendapatkan husnul khotimah ini kadang-kadang lupa. Nah, ini saya kira Ustadz Munif baru memberikan tausiah tentang ini kepada anak muda lewat Jeronimus setiap Jumat itu, bagaimana doa mendapatkan husnul khotimah. Dan itu tadi dikatakan tidak mesti pagi, malam atau siang atau mungkin umurnya berapapun, tapi doa mendapatkan husnul khotimah. Bapak-bapak yang saya hormati, saya kira tidak usah panjang lebar. Yang jelas Ustadz Munif adalah mudah-mudahan mencerminkan Pak AR isi pengajian titik neng keno, dan itu sudah dilakukan Ustadz Munif. Di kampung saya pernah ceramah dan orang-orang juga paham dan mengingat. Di warung saya di Kopi Guden juga mengingat terus. Kalau Ustadz Munif kesana itu sering dipesen kopi susu, kemudian nasi telur. Jadi orang udah penjualnya itu siapa itu? Ustadz Munif. Wah, sekondok. Itu menarik. Artinya stylenya itu sudah diingat oleh banyak orang. Mudah-mudahan kita diingat kebaikan kita diingat kebaikan kita, dan siapapun atas kita itu diingat betul tentang kita, tentang kebaikan kita, tidak tentang keburukan. Mudah-mudahan kita semua menjadi orang yang baik dan insya Allah selalu menjadi orang-orang yang selalu menebar kebaikan. Saya kira amanahnya Ustadz Munif saya sebagai muridnya juga, kita doa mudah-mudahan Allah berikan pada kita semua umur yang panjang, utamanya Ustadz Munif. Yang kedua, rumahnya ini menjadi rumah yang betul-betul al-baiti jannati, jadi laksana surga. Artinya begitu masuk itu mendapatkan ketentraman, kedamaian, karena ada nilai-nilai Islam di sini, ada nilai Al-Quran yang tidak hanya dibaca tapi diamalkan. Dan yang kedua, selalu rindu untuk pulang ke rumah. Akhirnya itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berilah pada saudara kami Ustadz Munif Tauhid umur yang panjang, umur yang barokah, umur yang selalu mendapatkan ridho ya Allah. Jadikanlah setiap langkahnya bernilai ibadah sebagai amal soleh yang Kau terima ya Allah. Jadikanlah setiap apa yang dia sampaikan selalu menjadi petuah yang dilaksanakan, yang diamalkan oleh siapapun daripada kita. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, kepada saudara kami Ustadz Munif yang menempati rumah baru ini, mudah-mudahan rumah ini menjadi rumah yang menyenangkan, rumah yang mencium bagi keluarganya, laksana surga baginya dan keluarga semuanya. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berilah pada kita semuanya sebagai saudara seiman yang selalu tawasabilah wa tawasabi sabar. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, berilah kepada kami semua ya Allah umur yang barokah, umur yang panjang yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Jadikanlah setiap langkah kami bernilai ibadah. Jumpakanlah kami dengan selalu kebaikan.
Jumpakanlah kami dengan Ramadan yang penuh barakah. Ya Allah, ya Rabbi Tuhan kami, jadikanlah keluarga kami semua ya Allah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, anak turun kami anak turun yang soleh dan solikah, yang mereka melanjutkan perjuangan kita, persaudaraan kita, dan jadikanlah mereka kelak adalah tabungan-tabungan surga kita. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Mengejar ridha Allah, itulah yang harus kita lakukan. Zikrullah itu membuat kita cepat untuk bahagia. Dengan mengingat Allah, yang namanya hati itu menjadi tenang.